Telepon tiba-tiba berdering. Wanita lewat dari samping, tapi sepertinya tidak ada yang terdengar. Tiba-tiba wanita lain muncul di luar pintu. Dia putus asa berteriak minta tolong. Kemudian sebuah anak panah mengenai bahunya. Seorang pria bertopeng muncul. Dia mengeluarkan pisau kecil, menikam seorang wanita secara brutal. Dia menikam sekali dan sekali lagi. Tubuh wanita itu terus menggedor pintu. Aneh adalah, wanita di ruangan itu bahkan tidak tahu. Pria mengetuk pintu kaca. Jelas wanita ini tidak mendengar. Dia memasuki ruangan, ambil telepon wanita itu. Ternyata wanita ini tuli dan bisu. Dia sedang berbicara dengan sahabatnya menggunakan bahasa isyarat. Sahabatnya menyadari bahwa sesuatu muncul di belakangnya. Wanita itu mengatakan itu mungkin kucing kecilnya. Tepat setelah itu, keduanya mengakhiri percakapan mereka. Wanita memegang makanan kucing mencarinya di sekitar. Tapi dia tidak bisa melihat kucing kecil itu. Dia mengambil laptop dan duduk di sofa. Hal aneh terjadi. Dia melihat bahwa pesan teleponnya dikirim ke. Konten adalah foto curian ambil dari dirinya. Dan gambar terakhir adalah bagaimana dia duduk sekarang. Dia menoleh untuk melihat keluar pintu. Kemudian dia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke sana. Pria bertopeng berdiri di sana. Wanita itu buru-buru mengunci pintu. Namun pria itu tidak berniat pergi. Dia pergi ke sisi lain. Wanita itu buru-buru mengunci pintu lain. Pria itu dengan santai pergi. Wanita berpikir untuk menelepon polisi. Tapi sedetik kemudian listrik padam. Komputer tanpa jaringan. Telepon ada di tangan pria bertopeng itu. Tentu saja pria itu tidak berniat pergi. Dia menggunakan pisau kecil untuk menusuk bannya. Untuk menghindari dia pergi. Dalam hati seorang wanita berpikir. Dia menggunakan lipstik untuk menulis sebaris kata di pintu kaca. Kemudian gunakan senter untuk memikat pria itu. Di atas tulis, "Saya tidak bisa melihat wajah Anda. Saya tidak akan memanggil polisi." Berharap pria itu akan memaafkannya sekali saja. Tapi tindakan pria itu selanjutnya membuat wanita benar-benar putus asa. Dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Dia berkata, "Saya bisa masuk kapan saja." Tapi tidak masuk karena ini belum waktunya. Dia ingin melihat wanita itu mati dalam keputusasaan. Wanita memegang pisau kecil, bersembunyi di sudut. Dia berharap para tetangga bisa segera mengetahuinya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar. Wanita melihat pria itu memegang tubuh wanita lain. Itu tetangganya. Wanita itu benar-benar putus asa. Wanita tuli dan bisu itu dibunuh di rumah. Dan dia tidak bisa duduk dan menunggu untuk mati. Tiba-tiba, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menemukan kunci mobil, dan kemudian tekan tombol alarm. Keberhasilan menarik perhatian si pembunuh. Wanita itu lari ke tempat lain. Dia membuka jendela dan ingin mencari telepon tetangga untuk memanggil polisi. Tapi dengan sangat cepat pria itu kembali. Wanita itu tidak punya waktu untuk mengunci jendela ketika pria itu menghentikannya. Saat yang paling penting, wanita itu mengambil palu dari tanah. Segera pukul lengan pria itu. Dengan teriakan menyedihkan, pria itu melepaskan tangannya. Wanita yang pantang menyerah. Wanita itu pergi keluar rumah pada waktu itu. Bersembunyi di bawah tangga, dia menggunakan tangannya untuk menyentuh potongan kayu. Rasakan langkah kaki pria itu. Pria itu pergi. Wanita itu diam-diam berdiri. Dia berlari menuju hutan. Tapi tepat setelah itu, sebuah panah melesat di pohon. Pria yang menemukannya. Wanita itu melarikan kembali rumah lagi. Pria itu tertawa ketika melihat kepanikan wanita itu. Tapi wanita itu tidak pernah menyerah. Kali ini dia naik dari lantai 2 ke atap. Dia menyalakan senter. Lempar ke hutan. Pria yang tertarik pada cahaya berjalan melewatinya. Wanita itu kemudian turun dan melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke kakinya. Wanita yang mencoba menahan rasa sakit itu mencabut panahnya. Kemudian pria itu naik selangkah demi selangkah. Wanita itu mengambil panah dan memukulinya. Wanita itu masih ingin melawan. Tapi dia tidak tahu cara menggunakan yang ini. Dia terlatih-tatih dan berlari kembali ke kamarnya. Kunci jendela. Dia pergi ke kamar mandi. Mencoba menahan rasa sakit. Perawatan luka selesai. Kemudian dia mencari penggunaan panah. Tapi kekuatannya terlalu lemah. Mencoba berkali-kali dan gagal. Pada saat ini, pria itu berdiri di luar jendela menatapnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar. Ternyata pacar tetangga sebelah. Dia memperhatikan kata-kata di pintu. Tepat pada waktunya untuk melapor ke polisi. Pria itu berlari datang. Dia berbohong bahwa dia adalah seorang polisi. Menerima telepon laporan polisi. Jadi cepatlah datang. Hasilnya dipukul pingsan. Ketika bangun, menemukan HP dan pistolnya hilang. Dia ingin meminjam telepon pacar tetangga untuk meminta bantuan. Pria itu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Jadi ingin ambil kembali HP. Hasil anting-anting jatuh ke tanah. Ini anting pacarnya. Memutuskan dia bukan polisi, pacar tetangga mengambil batu, tepat pada waktunya untuk bertindak. Wanita di ruangan itu dengan panik mengetuk pintu untuk meminta bantuan. Segera setelah itu, luka pisau menembus leher pria itu. Untuk sesaat, darah pria itu mengalir terus-menerus. Dua orang saling bertarung. Dia menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk mengendalikan si pembunuh. Biarkan wanita itu melarikan diri. Wanita itu dengan cepat berpikir. Dia berhipotesis beberapa cara untuk melarikan diri. Karena kakinya terluka, jelas tidak akan berhasil. Selanjutnya hanya ada satu cara. Adalah harus membunuh pembunuh itu. Pacar tetangga akhirnya dibunuh oleh si pembunuh. Dia mengambil kucing wanita itu. Tepat ketika dia hendak menyerang. Sebuah anak panah ditembak di bahu si pembunuh. Pembunuh yang marah mengejar. Sebuah panah jatuh ke tanah. Wanita itu mengambilnya tetapi tidak bisa mendapatkannya kembali. Kemudian pintu dijepit. Orang jahat menendang satu kaki.
Wanita itu sangat kesakitan saat dia menarik tangannya. Ekspresinya berubah sangat dingin. Dia menggunakan darah segar untuk menulis protes di pintu. Pria itu benar-benar marah. Dia berbalik dengan kunci pas dan hendak mengetuk pintu. Wanita yang merekam karakteristik si pembunuh sembunyi di kamar mandi. Dia menatap pintu kamar. Dia bermaksud ketika si pembunuh masuk, dia akan bertarung dengannya sampai akhir. Tetapi wanita yang kehilangan pendengarannya tidak mengharapkan itu. Pembunuhnya masuk lagi dari jendela di belakangnya. Pada saat ini, si pembunuh tertawa dengan bangga. Wanita merasa bernafas. Tepat ketika dia hendak menyerang, wanita putar badan. Lalu tikam pria itu sekali. Wanita itu berlari keluar, tetapi kehilangan terlalu banyak darah. Wanita itu jatuh di ruang tamu. Pria itu mengejar. Wanita memegang pestisida, menyemprotkan mata pembunuh. Tapi wanita itu tetap tidak bisa mengalahkannya. Tepat ketika wanita itu akan mati lemas, dia merasakan pembuka botol, mencoba menusuk pria itu di leher. Pria itu jatuh ke tanah. Akhirnya polisi datang tepat waktu. Wanita duduk di kursi. Ketakutannya hilang. Wanita yang dulu tidak berdaya, tidak ada yang membantunya. Mulai sekarang, tidak perlu takut lagi. Film berakhir di sini.